Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان kaum muslimin, para pecinta iman yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan pada Allah atas kenikmatan berjumpa dalam saluran iman yang semoga selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah penjelasan tentang sebuah surat yang namanya surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar atau surat kemuliaan dalam artian seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Arti surat ini adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat itu turun, demikian pula Jibril turun di malam tersebut dengan izin Tuhan mereka, itu izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr, dari segala urusan, dengan membawa segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam keselamatan hingga terbitnya waktu fajar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah maksud dan makna dari surat yang mulia ini? Dikatakan para ulama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, siapakah kami yang dimaksud dalam surat ini? Dalam ayat ini. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan kami di sini adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang mulia ini pada ayat pertama menyebutkan dirinya dengan lafaz jamak, kami. Padahal Allah itu tunggal. Allah itu satu. Allah itu satu.
Ketika Allah menyebutkan dirinya dengan bentuk jamak yang artinya banyak, kami, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Maka apakah maksud Allah menyebutkan dirinya dengan sebutan kami, padahal Allah itu tunggal? Jawabannya adalah penyebutan Allah tentang dirinya di dalam Al-Quran itu ada dua. Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang menyebutkan dirinya dengan aku, yang artinya tunggal, dan Allah kadang-kadang menyebutkan tentang dirinya dengan sebutan kami. Ya. Yang artinya sebenarnya bukan untuk jumlah yang banyak, tetapi kami ini untuk memberikan makna pengagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan dua sebutan yang Allah sebutkan ini. Yang pertama tentang Allah menyebutkan dirinya dengan kata-kata tunggal, entah aku atau dia, yang jelas tunggal. Untuk menyebutkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak ada duanya dan tidak bisa diduakan dan tidak bisa dipersekutukan. Sebagaimana apa yang diungkapkan oleh dakwah para rasul yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mengucapkannya, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar, dengan hak, kecuali Allah semata. Itu kalau artinya Allah tunggal. Adapun Allah menyebutkan tentang dirinya dengan kami. Sangat banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dirinya dengan kata-kata kami. Tetapi kami di sini untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Tetapi lebih pada sisi sifat Allah yang maha agung, yang maha besar. Kenapa? Karena sesungguhnya ungkapan kami itu memberikan makna pengagungan. Dan Allah maha agung. Sehingga tidak ada makna yang bertolak belakang antara Allah menyebutkan dirinya sebagai aku atau bentuk tunggal dengan Allah menyebutkan tentang dirinya dengan kami atau makna jamak. Karena ketika Allah menyebutkan tentang aku itu menunjukkan keesaan Allah, dan ketika Allah menyebutkan tentang makna kami adalah untuk menunjukkan sifat Allah yang maha agung. Maka dalam surat ini, di awal ayat ini, ketika Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah kami yang dimaksud oleh Allah adalah Allah sendiri. Dan Allah menyebutkan kata-kata kami untuk menunjukkan kepada kita tentang keagungannya, kebesarannya, kemahabesarannya yang tidak ada tandingannya. Itu dia. Sehingga Allah itu esa, dan esanya Allah maha agung, maha besar. Inilah dua kata aku dan kami di dalam Al-Quran yang saling menerangkan dan saling melengkapi maknanya. Dan seorang mukmin harus meyakininya. Lalu Allah mengatakan, kami telah menurunkannya. Nya di sini siapa? Atau apa maknanya? Nya di sini adalah Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka pelajaran bisa diambil daripada ayat ini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya adalah, apakah Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar itu pada satu malam atau pada banyak malam? Karena yang kita tahu Al-Quran turunnya berangsur-angsur, dicicil. Ketika Allah mengatakan kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, apakah setiap
dicicilnya Al-Quran itu, turunnya berangsur-angsur itu, berarti turunnya berangsur-angsur itu dianggap sebagai malam Lailatul Qadar? Jawabannya tidak. Lalu bagaimana maksud ayat ini? Jawabannya adalah Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, ya, di atas langit yang ketujuh ke langit pertama, yaitu langit dunia, secara lengkap, secara paket. Ibaratnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itulah diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama, secara utuh. Ini penjelasan para ulama, sebagaimana Imam Ibnu Katsir pun menjelaskan demikian. Diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Dan itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kenapa diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Diturunkan pada malam Lailatul Qadar untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Sehingga diturunkannya, dikeluarkannya dari Lauhil Mahfuz, diturunkan, ditempatkan di Baitul Izzah, di langit pertama, bukan pada sembarang waktu, tapi pada waktu yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Baru kemudian dari Baitul Izzah yang ada di langit pertama, Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur, dicicil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diturunkannya sesuai dengan kondisi situasi yang ada pada saat itu. Ya. Maka kita dapatkan banyak ayat dan surat yang turun. Kalau dilihat dari urutan Al-Quran Mushaf, ternyata enggak berurutan. Bagaimana mungkin bisa berurutan? Jawabannya adalah berurutannya pun karena diajari oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun turunnya berangsur-angsur, potongan-potongan ayat-ayat dalam surat-surat tertentu melandasi suatu peristiwa tertentu, dan dia ada pada ayat tertentu, surat tertentu yang belum tentu nyambung dengan turunnya ayat atau surat yang sebelumnya atau sesudahnya. Tetapi kemudian kenapa kok munculnya berbeda-beda, tidak bersamaan, tidak berurutan? Maka jawabannya adalah secara turunnya berangsur-angsur, kondisional. Tetapi secara pembukuannya menjadi mushaf Al-Quran pun dengan tuntunan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak para sahabat menghafalnya, mengetahui urutannya, memahami maknanya dengan seutuh-utuhnya. Sebagaimana hal itu disampaikan kepada kita dari mereka dengan cara apa? Dengan cara sanad, dengan cara ilmu sanad. Apa itu ilmu sanad? Ilmu yang mengantarkan kita untuk mengetahui siapa yang mengabarkan berita itu, apa isi beritanya itu, yang kita kenal dengan ilmu sanad, ya, rawi dan isi riwayatnya. Semua itu disampaikan kepada kita dari para sahabat dengan jalur mutawatir. Jalur mutawatir itu banyak jalurnya.
mulai dari 10 jalur sampai 25 bahkan lebih. Itu jalur mutawatir. Sehingga Al-Quran turun kepada kita dengan jalur mutawatir, yang artinya banyak orang yang meriwayatkannya di para sahabat kepada kita, sehingga dengan banyaknya jalur tersebut, ya, maka mustahil ada pembelokan makna atau pengurangan ayat atau penambahan terhadap Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apakah itu malam Lailatul Qadar? Subhanallah. Inilah indahnya bahasa Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, ternyata Al-Quran itu ayat yang satu dengan ayat yang lainnya saling keterkaitan. Saling ada kaitan erat di antara keduanya. Maka inilah yang disebutkan dengan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Sebagaimana telah kita bahas bahwa metode menafsirkan atau memahami Al-Quran itu ada 4. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan tabi'in. Ya, dengan ucapan tabi'in. Ini. Lah ketika Al-Quran yang pada ayat ini kita lihat, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apakah itu malam Lailatul Qadar? Ini menunjukkan kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dan demikian pula ayat selanjutnya menjelaskan ayat ini. Dan ini menunjukkan kaitan ayat ini dengan ayat selanjutnya. Allah menyindir kita, membangkitkan sisi keinginaran kita tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Allah balik bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat selanjutnya, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, itu nilai malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan 1000 bulan di sini adalah bahwa malam itu ketika seorang memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah yang dilaksanakan pada malam tersebut lebih baik nilainya daripada ibadah yang sama yang dilakukan di luar malam Lailatul Qadar walaupun selama 1000 bulan. Masya Allah. Sangat luar biasa bagaimana pahala yang besar ini Allah berikan kepada hambanya. Dan ini menunjukkan betapa welas asih, betapa besar kasih sayang Allah kepada para hambanya. Sehingga satu kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, lalu diisi dengan ibadah kepada Allah, maka ibadah itu nilainya lebih baik daripada ibadah yang sama yang dilaksanakan selama 1000 bulan di luar Ramadan, di luar malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Muncul pertanyaan kepada kita semua. Ketika Lailatul Qadar itu memiliki manfaat atau keutamaan yang besar, bernilai
lebih baik daripada ibadah yang sama di luar malam Lailatul Qadar walaupun selama 1000 bulan. Maka pertanyaannya, apa sih makna Lailatul Qadar itu kok seperti demikian besar pahalanya? Para ulama menyebutkan bahwa kata-kata Al-Qadar, Lailatul Qadar di sini mengandung makna dua. Lailatul Qadar artinya Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Jadi Al-Quran itu turunkan pada malam kemuliaan. Karena Al-Quran itu sendiri mulia. Dia kalamullah. Maka bukan sembarang malam yang dijadikan oleh Allah untuk mengeluarkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Ada khusus waktunya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Selanjutnya, makna Al-Qadar adalah yaitu Lailatul Takdir, malam ketetapan. Malam ketetapan. Bagaimana kita mendudukkan perkara ini? Ada pendapat Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Ada pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam ketetapan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita gabungkan maknanya dua-dua. Karena ini saling melengkapi maknanya. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan sekaligus juga malam ketetapan. Pada malam itulah ditetapkannya takdir-takdir seluruh makhluk sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufragu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Inna kunna munzirin, dan kami yang akan, dan sesungguhnya kami, inna kunna munzirin, dan kami adalah memberi peringatan. Kami adalah pemberi peringatan. Fiha yufragu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut, seluruh perkara ditetapkan dengan penuh hikmah. Di malam tersebut, seluruh perkara makhluk, perkara hamba ditetapkan oleh Allah dengan penuh hikmah. Dengan penuh kewibawaan. Dengan penuh keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah makanya keutamaan malam Qadar, orang yang berbuat dengan ibadah yang sama, maka nilainya lebih baik daripada ibadah yang sama di luar malam Lailatul Qadar, walaupun 1000 bulan. Ya, kalau kita katakan mendapatkan pahala yang besar dan diskon yang luar biasa. Ya. Lalu Allah SWT mengatakan, setelah balik bertanya kepada kita, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Kata menjawab, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin." Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berita yang luar biasa. Ya. Keberkahan malam tersebut, ampunan yang ada pada malam tersebut, kebaikan yang ada pada malam tersebut luar biasa. Luar biasa. Maka aneh bila ada seorang muslim mengaku beriman kepada Allah
ternyata pada malam Lailatul Qadar dia tidak memanfaatkannya, bahkan sibuk dengan dunianya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di antara kemuliaan malam tersebut, ketika Allah SWT mengatakan malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ketika Allah SWT, ketika ada seorang solat kepada Allah SWT di malam tersebut, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka solatnya lebih baik daripada solat yang dikerjakan selama 1000 bulan di luar Ramadan, di luar Lailatul Qadar. Dia sedekah, maka sedekahnya lebih baik daripada sedekah di luar malam Lailatul Qadar walaupun selama 1000 bulan. Katakan dia mengaji, maka mengajinya pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada mengajinya di luar malam Lailatul Qadar walaupun 1000 bulan. Dan seterusnya. Ini keutamaannya. Dan keutamaan itu muncul, Allah sebutkan pula, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun pada malam tersebut. Demikian pula Jibril turun pada malam tersebut. Semuanya turun bi'idni rabbihim min kulli amrin. Atas izin Allah Azza wa Jalla dengan membawa seluruh atau setiap perkara. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam kemuliaan. Diturunkannya Al-Quran. Bahkan pada malam tersebut, para malaikat-malaikat pun turun ke bumi. Mereka makhluk-makhluk lain turun ke bumi untuk ikut meramaikan malam Lailatul Qadar ini. Mereka masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, menebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan Jibril pun ikut pula turun. Mereka menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah katakan min kulli amrin, dengan segala ketetapan urusan yang Allah inginkan. Maka mereka lah yang menebarkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya setiap orang mendapatkan berita seperti ini, dia tertarik untuk kemudian menjadikan rumahnya pun terkena dengan ayat ini. Malaikat turun ke sana. Maka jangan sampai ada penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah-rumah kita. Apakah itu? Banyak. Di antaranya adalah tidak masuknya malaikat ke rumah kita karena rumah kita banyak gambar. Gambar foto, gambar pemandangan makhluk hidup atau hewan, ya, atau mungkin patung. Ini masalah. Karena malaikat tidak akan masuk ke rumah tersebut. Ya, malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung. Coba bayangkan, andai kata malaikat yang menebarkan rahmat kisah itu tidak masuk ke rumah kita, gara-gara perkara yang menghalangi mereka, maka siapa yang akan masuk rumah kita selanjutnya? Kalau malaikat rahmat pergi, ya tentunya syaitan. La haula wa la quwata illa billah. Tentunya syaitan, dan ini bahaya. Ya. Padahal malaikat itu turun dengan perintah Allah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat ini ada dua. Perintah Allah kauni dan perintah Allah syar'i. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kauni, yaitu mereka turun menebarkan salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Menebarkan kasih sayang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Maka di malam-malam Lailatul Qadar itu jarang sekali terjadi keburukan, kejahatan atau semacamnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar tersebut dia merupakan salamun. Dia merupakan malam salamun, malam keselamatan. Malam keselamatan. Ya. Orang yang masuk dalam malam Lailatul Qadar dan dia dalam ibadah kepada Allah terbebas dari kerusakan, terbebas dari kegangguan. Karena apa? Salamun. Allah katakan malam itu malam keselamatan. Hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam keselamatan sampai munculnya fajar. Maka yang dimaksud dengan malam adalah mulai matahari itu terbenam sampai fajar itu muncul. Itu malam. Orang yang memanfaatkan waktu-waktu ini untuk dia beribadah kepada Allah, entah dia beribadah dengan sholat, atau membaca Al-Quran, atau bersedekah, atau menasihati, atau apa macam-macam, menghafal Al-Quran termasuk dalamnya, ya. Maka ibadah yang dilakukan saat itu jauh lebih baik daripada ibadah yang sama yang dilakukan yang dilakukan di luar malam Lailatul Qadar walaupun 1000 bulan jumlahnya atau lamanya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk mendapatkannya. Ya. Lah, selain ada iradah atau perkara yang Allah inginkan pada mereka secara kauni, secara ciptaan, mereka membawa kebaikan, keberkahan, ada iradah Allah yang sifatnya syar'i. Yaitu malaikat turun dengan membawa perkara-perkara yang sifatnya syariat. Yang Allah inginkan. Apa perkara syariat tersebut? Itu perkara yang menjadi landasan syariat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya muncul keinginan hamba untuk beribadah kepada Allah. Ya. Muncul keinginan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan malam tersebut dan semacamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ditutup dengan satu ayat atau surat ini ditutup dengan satu ayat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam keselamatan, kesejahteraan sampai datangnya waktu fajar. Pertanyaannya adalah kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Yang jelas malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Lalu kapan kejadiannya? Orang awam mereka mengatakan malam diturunkannya Al-Quran itu namanya Nuzul Quran. Mereka merayakannya pada 17 Ramadan. 17 Ramadan lepas dari yang namanya Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Karena 17 enggak masuk. Kapan waktunya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kata Rasulullah SAW, faltamisuha fi ashril awakhir. Cari itu malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka 17 di luar. Maka menisbatkan ini kepada malam nuzul Quran tidak ada riwayatnya. Dan tidak benar untuk kemudian dikatakan seperti itu. Apapun itu yang terpenting bagi kita bukan pada sisi seremonialnya, tetapi pada sisi aplikasi mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang merayakan nuzul Qurannya
tapi melaksanakan Al-Quran tawar-menawar. Banyak orang merayakan nuzul Qurannya, tapi untuk melaksanakan isi Al-Quran malah menolaknya. Banyak orang merayakan nuzul Quran, gembira bersyukur kepada Allah turunkan Al-Quran. Ketika kemudian diterapkan hukum Al-Quran, diterapkan hukum qisas, rajam dan yang lainnya, nggak mau. Ini aneh. Padahal yang terpenting adalah bagaimana seorang mukmin ketika mendapatkan nikmat Al-Quran ini yang diturunkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan, dia benar-benar bisa meraih kemuliaan itu sendiri dengan dia melaksanakan Al-Quran. Ini yang terpenting. Dirayakan tentang turunnya atau tidak, itu nggak peduli. Bahkan dia nggak peduli dengan hari-hari tersebut. Tapi yang dia pedulikan adalah bagaimana dia benar-benar memuliakan Al-Quran. Di antara memuliakan Al-Quran, dia pula melihat waktu-waktu diturunkannya Al-Quran pada 10 malam terakhir untuk kemudian diagungkan dengan ibadah. Kenapa? Karena pada malam tersebutlah ibadah itu bernilai lebih baik daripada ibadah yang sama di luar malam Lailatul Qadar selama 1000 bulan. Sehingga di sini malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Disitulah banyak kaum muslimin iktikaf. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dan semacamnya. Dan seorang muslim ketika dia mendapatkan kemuliaan, dan insya Allah kemuliaan ini akan kita dapatkan pada bulan depan insya Allah taala. Ya, ketika kita memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat, malam itu malam kesejahteraan, malam kebaikan, malam keselamatan. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibadah yang dilaksanakan, entah itu salat, entah itu mengaji, entah itu bersedekah, entah itu membantu orang lain, meringankan beban mereka atau meringankan beban orang tua, maka nilainya lebih baik daripada ibadah yang sama di luar malam Lailatul Qadar walaupun terlaksana selama 1000 bulan. Ibadah yang sama di bulan Ramadan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam ini atau malam Lailatul Qadar ini dia dari waktu-waktu, dari tahun ke tahun selalu terjadi, tetapi waktunya berpindah-pindah. Malam Lailatul Qadar itu satu malam. Dia ada pada 10 malam terakhir di antara hari-harinya. Ya, di antara hari-harinya. Bisa diganjil. Tetapi ganjil, kita menentukan ganjil pun kata para ulama bukan lihat dari depannya, dilihat dari belakangnya. Karena 10 bulan terakhir, maka dihitung dari 10 bulan terakhir ke depan. Bukan dari depan ke belakang. Karena angka 30 dengan angka 29 itu kalau jadikan start pertama ke belakang, maka tentunya berbeda wacananya. Mana yang ganjil, mana yang genap. Dan Allah Subhanahu wa taala samarkan ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Apa itu? Kesungguhan usaha. Andai kata malam Lailatul Qadar ini hanya ada pada satu malam dan itu sudah ditetapkan, maka tentunya betapa banyak orang-orang yang akan menjadikan satu malam tersebut istimewa baginya. Allah tidak menjadikan malam ini tetap pada satu malam tertentu setiap tahunnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Tapi berpindah-pindah. Kata Rasulullah, cari dia pada malam 21, malam 23, atau malam 25, atau malam 27, atau malam 29.
Cari dia pada malam-malam witirnya. Ya. Maka dengan tidak ditetapkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah dia di malam pertama, kedua atau ketiga, ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membedakan mana orang yang jujur, yang benar-benar yang berusaha, dan mana orang-orang yang bermalas-malasan. Karena banyak di antara kaum muslimin ingin mendapatkan pahala yang besar tapi malas untuk menjalankannya. Ingin masuk surga tapi malas untuk menjalankan amalan-amalan yang mendorongnya ke surga. Lebih sering dengan maksiat-maksiat yang jelas-jelas nyata itu haram. Itu banyak dari kaum muslimin seperti itu. Maka dengan tidak dimunculkannya malam Lailatul Qadar pada satu malam khusus untuk memberikan sebuah terapi tentang orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang angin-anginan. Orang yang sungguh-sungguh, dia akan betul-betul komitmen dengan ucapannya. Dan dia akan mendapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, disembunyikannya malam itu oleh Allah dari kita semuanya. Sedangkan kita berusaha terus menghidupkan setiap malam, terutama malam-malam ganjil, untuk mendapatkannya. Adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita meraih pahala yang besar. Meraih pahala yang besar. Karena ketika kita masuk pada 10 malam terakhir, maka bukan malam tertentu yang kita tembak, yang kita manfaatkan untuk meraih Lailatul Qadar. Tidak, tapi seluruh malam. Kenapa? Untuk lebih memastikan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, akhirnya tiap malam kita hidupkan. Dengan menghidupkannya berarti kita telah meraih pahala yang besar. Karena amalan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menilainya dari proses. Allah menilainya dari proses. Bila seorang hamba terus menjalankan ibadah pada tiap harinya, tiap malamnya, untuk meyakinkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia pasti akan mendapatkannya. Sehingga pahalanya semakin besar. Kejujuran yang ada untuk meraihnya, mendorongnya beramal soleh yang demikian luar biasa. Maka dengan amal soleh yang luar biasa tersebut menunjukkan pahala yang didapatkan oleh orang ini sungguh luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita tentang orang-orang yang memuliakan malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan salat, motivasinya adalah panggilan imannya kepada Allah, tulus berarti. Wahtisaban, lalu dia ingin mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang ini dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaannya. Dan siapa yang memuliakan Al-Qur'an, disebutkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha rafa'a bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum yang mereka memuliakan Al-Qur'an ini, dan Allah juga mencampakkan kedudukan seorang kaum tatkala mereka menghinakan Al-Qur'an ini. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya maaf. Wafaqallahu al-jami'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.